skincare itu kita berbicara tentang bisnis. Oke. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang bisnis, saya selaku SPKK boleh keluarkan skincare? Boleh. Dokter estetik mengeluarkan skincare? Boleh. Jadi kita tidak berbicara siapa yang paling boleh, tapi ini ranahnya adalah ranah bisnis. Namun, di dalam perjalanan bisnis tersebut, kita sebagai dokter tidak hanya memikirkan keuntungan finansial saja. Yang kita pikirkan adalah keamanan pasien. Ada kandungan kan yang mungkin berbahaya. Biasanya kan dok akhirnya jadi menimbulkan efek samping. Biasanya sejauh saya berjalan berdasarkan jurnal dan beberapa literatur yang saya baca ya, yang paling sering itu adalah merkuri. Organik bisa digunakan? Bisa. Kimia bisa? Bisa. Terus yang paling safety apa? Organik kita katakan bahan alami ya, tapi bohong namanya barang alami itu tidak dikelola, tidak menggunakan bahan kimia. Berarti tidak ada yang pure ya dok? Ya, kenapa saya bilang tidak ada? Karena dalam proses pengerjaannya itu pasti ada, walaupun kadarnya itu sedikit, 0, sekian pasti ada. Sebagai bahan pengikat, bahan pengencer, bahan pelekat, itu pasti ada. Belakangan ini banyak banget kasus tentang dermatologi, tentang skincare, tentang orang-orang yang bahkan mereview skincare. Ini benar-benar banyak sekali, either di TikTok, sosial media, dan di mana-mana. Nah, kali ini program Sosok akan ngobrol langsung nih sama pakar dermatologi dan venerologi yang pastinya bakal ngasih informasi yang valid. Dan kali ini kita akan ngobrol langsung dengan Dr. Kestri Meher. Hai dok. Hai, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Ya karena kalau dokter harus sehat dong ya. Dok, aku penasaran banget nih. Kalau belakangan ini kan ramai yang jadi dokter estetika, yang dia mengeluarkan skincare. Sedangkan dokter Kestri ini adalah SPKK ya dok, untuk spesialisnya dermatologi. Sebenarnya bedanya itu antara dokter estetika dan dokter dermatologi itu apa sih dok? Ya, kalau kita bicara dokter estetik dan SPKK aja ya, mungkin lebih gampang sebutnya. Itu dua hal yang berbeda. Namun pertama dulu saya bicara persamaannya dulu ya. Kalau sama-samanya sama-sama dokter. Karena sebelum kita mengambil pendidikan dokter spesialis, kita mengemban dulu pendidikan dokter umum. Okay. Nah, setelah kita dokter umum, lalu kita melanjutkan ke jenjang spesialis, yaitu spesialis kulit dan kelamin, yang disingkat dengan SPKK. Kemudian seiring waktu berjalan, SPKK digantikan menjadi SPDV, spesialis dermatologi dan venereologi. Nah, itu adalah perjalanan pendidikannya. Kemudian apa sih perbedaannya? Sudah saya katakan tadi bahwasannya kalau spesialis dari dokter umum kan sekolah lagi. Namun kalau dia estetik dari dokter umum, dia mengambil course atau mengambil kursus tentang kecantikan saja. Berbeda dengan spesialis. Kalau spesialis tetaplah spesialis, tapi kalau dokter estetik tetaplah dokter umum atau GP. Jadi itu adalah perbedaannya. Kemudian perbedaan yang kedua. Kalau dokter spesialis kulit dan kelamin, dia tidak hanya menangani kasus kulit saja, namun kulit dan kelamin. Dan kulit ini bukan hanya menangani kecantikan saja. Jadi di kulit itu ada divisi-divisinya. Yang pertama biasa dermatologi umum. Dermatologi umum itu datang semua keluhan yang bersifat gangguan kulit, gatal, iritasi dan lain sebagainya, alergi juga. Lalu dari dermatologi umum ini di screening apakah gangguan kulit itu disebabkan oleh jamur. Kalau dia ke jamur, berarti ada lagi dermatologi yang menangani jamur, kasus jamur. Nah,
Kalau misalnya usianya anak-anak, ada lagi namanya dermatologi pediatrik. Nah, memang memegang dermatologi khusus anak spesialisasinya. Lalu di spesialis kulit dan kelamin ini ada juga menangani kusta. Nah, penyakit kusta. Lalu kosmetik. Setelah itu apalagi yang lain? Alergi. Jadi spesialis kulit dan kelamin ini menangani penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kulit, bukan hanya kosmetik saja. Dan di spesialis kulit dan kelamin ini menekankan juga tentang efek samping pemberian. Pemberian apa? Pemberian obat yang berhubungan dengan kulit, kemudian pemberian obat yang berhubungan dengan kosmetik. Jadi di sini juga kita harus paham benar-benar apakah antara dokter estetik dengan dokter spesialis itu sama? Jawabannya berbeda. Dari segi pendidikannya berbeda, dari segi penanganan juga berbeda. Nah, berarti kan tadi kalau dokter yang dermatologis tapi kosmetik itu dia bisa memberikan informasi terkait penanganan dan obat apa saja yang bisa digunakan. Sedangkan yang banyak menjamur sekarang itu dokter estetika juga bahkan mengeluarkan hal yang sama dan juga mengeluarkan obat. Jadi sebenarnya dok, yang bisa mengeluarkan obat ataupun racikan ataupun treatment itu kalau secara kredibilitasnya yang paling aman itu sebenarnya siapa? Apoteker. Tapi kalau yang untuk ngasih tahu misalkan kandungan obat nih sampai itu berbentuk skincare. Jadi gini, yang memiliki kompetensi untuk mengeluarkan obat adalah apoteker, ya. Kalau kita sebagai dokter, kita meresepkan. Nah, apabila ada racikan-racikan yang memang diperlukan untuk kepentingan pasien, itu kita bisa tulis, lalu kita berikan ke farmasi, apotekerlah yang meracik semuanya. Kalau kita berbicara tentang skincare, itu kita berbicara tentang bisnis. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang bisnis, saya selaku SPKK boleh keluarkan skincare? Boleh. Dokter estetik mengeluarkan skincare? Boleh. Jadi kita tidak berbicara siapa yang paling boleh, tapi ini ranahnya adalah ranah bisnis. Namun di dalam perjalanan bisnis tersebut, kita sebagai dokter tidak hanya memikirkan keuntungan finansial saja. Yang kita pikirkan adalah keamanan pasien. Apakah pasien itu ketika menggunakan kosmetik, menggunakan skincare, itu bahannya aman atau tidak? Jadi itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Apalagi seperti saat ini kita ketahui sendiri, skincare itu menjamur. Dikeluarkan oleh banyak dokter. Kita nggak bisa sebut ya dokter-dokternya siapa. Tapi kita lihat efek sampingnya apa. Saya pribadi saja yang datang ke praktek itu dengan berbagai macam efek samping akibat skincare. Yang pertama, wajahnya menghitam atau kita sebut hiperpigmentasi. Ketika ditanya penggunaan apa, skincare X. Nah, akibatnya apa lagi selain itu juga? Setelah diobatin, kita kasih terapi, sembuh. Datang lagi nanti yang lain dengan keluhan yang berbeda. Jerawat yang tidak berkesudahan. Ini kan ibaratnya orang yang berbuat, kita yang mendapat imbas. Nah, sementara datang ke dokter yang memberikan skincare, katanya ini efek dari obat biar wajahnya bersih. Bagaimana bisa begitu? Benar-benar. Sementara kan kita sebagai dokter kita mempertimbangkan ketika kita memberikan sesuatu ada reaksi itu yang tidak kita inginkan. Artinya apa? Ini tidak bisa diterima oleh tubuh. Ini kalau tidak bisa diterima artinya tidak cocok. Tipe kulit kita ini kan ada 4 macam tipe ya kulitnya. Begitu juga dengan reaksi alergi juga memiliki. Ada reaksi tipe 1, tipe 2, tipe 3, sampai tipe 4. Ini kan semua berdasarkan onset waktu. Ketika dipakai, ternyata terjadi iritasi. Artinya apa? Ini ada reaksi alergi yang tidak diinginkan oleh kulit. Nah, ini harus betul-benar dipertimbangkan ketika pemberian skincare itu tersebut. Nah, tadi kan dokter menyampaikan berbagai reaksi ya yang dokter akhirnya tangani dan selesaikan kembali akibat dari penggunaan skincare yang tidak tepat. Nah, biasanya reaksi itu kan datang mungkin dari skincare yang tidak tepat. Nah, itu ada kandungan kan yang mungkin berbahaya. Biasanya kan dok akhirnya jadi menimbulkan efek samping. Nah, sebenarnya itu kandungan-kandungan berbahaya seperti apa aja sih yang akhirnya menimbulkan reaksi seperti yang dokter sampaikan tadi? Kalau kita berbicara kandungan, biasanya pasien saya tanya, pakai krimnya krim apa? Nah, dia bawa ke saya krimnya. Krimnya itu berupa di pot, tapi kandungannya tidak ada. Iya. Nah, biasanya sejauh saya berjalan ya,
sejauh saya berjalan berdasarkan jurnal dan beberapa literatur yang saya baca ya, yang paling sering itu adalah merkuri. Betul. Nah, yang kedua adalah asam retinoat. Oke. Yang ketiga hidroquinon. Nah, tidak menutup juga kemungkinan paraben dan timbal. Jadi bahan-bahan berbahaya ini yang dikhawatirkan ada di dalam skincare tersebut. Apalagi karakteristik kita, budaya kita semuanya mau serba cepat dan instan. Yes. Tidak mau berproses. Yes. Yang namanya instan itu, segala sesuatu yang instan itu kita ketahui ya, itu tidak ada yang baik. Nah, alangkah lebih baiknya skincare yang kita gunakan itu berproses sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Jangan asal lihat orang wajahnya cantik, wajahnya glowing, kita ikuti juga memberi skincare yang sama tanpa kita mempertimbangkan apakah skincare itu cocok sama kita, apakah skincare itu bermanfaat sama kita. Hari ini si A pakai cocok, bagus, glowing wajahnya. Tidak menutup kemungkinan ketika si B membeli skincare yang sama terjadi hiperpigmentasi atau flek atau kehitaman atau jerawat. Si C lagi beli dengan reaksi merah, meradang, jerawatan. Jadi tidak semua tipe atau jenis kulit itu sama dengan orang yang membeli skincare gitu. Oke. Berarti kan kalau itu setiap ketidakcocokan terhadap skincare semata-mata bukan hanya karena ada kandungan berbahaya, tapi balik lagi kondisi kulitnya itu cocok atau tidak ya dok? Benar. Nah berarti kan tadi ada dokter yang mengeluarkan skincare, terus ada klinik estetika yang mengeluarkan skincare, dan juga ada brand yang ngeluarin skincare. Sekarang banyak banget orang yang suka nge-review skincare tadi kan. Makanya akhirnya timbullah tadi dokter bilang kalau karena si ini cocok akhirnya FOMO ikut beli, karena ini cocok akhirnya FOMO ikut beli. Nah sebenarnya tahapan dasar deh buat kita-kita nih, contohnya Fizly mau pakai skincare rutin. Yang harus kita tahu ilmu dasarnya untuk pemilihan skincare itu seperti apa supaya terhindar dari hal-hal yang tadi dokter udah sampaikan. Yang pertama konsul dulu. Konsul dulu ke dokter. Misalnya tipe kulitnya Fizly kering, dehidrasi skin. Nah, lalu konsultasi. Kalau dehidrasi artinya kan harus diberi air. Artinya kosmetik yang dipakai harus kaya akan air. Nah, kemudian setelah disarankan, apabila mau pakai produk kita boleh, dari luar boleh. Yang penting kandungannya jelas dan ada label Badan POM-nya. Bagaimana kita mau tahu dia jelas atau tidak? Pastikan kalau produk yang dibeli di luar itu komposisinya jelas, tidak ada logam, dan memang yang dibutuhkan sama kita. Yang dibutuhkan kan sudah dapat input dari dokter tersebut. Apalagi sekarang teknologi kan udah canggih, bisa dilihat komposisinya apa, lihat di Google, bahaya atau tidak. Kemudian pastikan ada label Badan POM. Kenapa? Karena ketika masuk ke Badan POM artinya produk tersebut sudah pasti aman. Oke, nah kalau misalkan kan Indonesia nih literasinya mungkin nggak terlalu kayak kita ya dok, mau mencari tahu. Literasi Indonesia rata-rata di TikTok. Ngelihat dari tadi reviewer, bahkan sekarang ada orang yang menganggap salah satu oknum itu bisa memiliki kapasitas untuk mereview, padahal itu sebenarnya adalah campaign dari sebuah brand, gitu kan. Nah, kayak contohnya ada nggak sih kalau skincare pagi, at least kita pakai A, B, C, D. Itu kalau siang A, B, C, D. Kalau malam itu A, B, C, D. Nah itu kira-kira apa aja dok? Kalau saya terhadap pasiennya, biasanya kalau pagi itu ya cuci muka tetap ya seperti itu. Tapi kalau kulitnya kering, memang dia dehidrasi skin, saya biasa kasihkan boleh cleansing milk untuk ngangkat ya. Jadi juga kadar minyaknya itu atau oilnya itu terhidrasi oleh kulitnya. Kemudian setelah itu saya nggak berikan toner. Nah udah habis dia cleansing milk, saya kasih cuci wajah. Setelah cuci wajah kan mandi. Setelah mandi saya sarankan untuk pakai pelembab, baru ditimpa dengan sunblock untuk menghindari sinar paparan matahari. Nah setelah itu mau timpa bedak mau apa terserah, tapi saya jarang berikan ya. Nah kalau untuk siang biasanya saya tidak, tapi ulangilah pemakaian skincare itu pemakaian sunblock itu 3-4 jam. Kadang kan kita mau ambil wudhu atau kita keluar rumah kena paparan, 3-4 jam ulangi. Ketika malam ulangi lagi sama dengan pagi. Saya tidak terlalu menekankan krim pagi, krim malam, krim siang.
Tidak. Kenapa? Yang saya khawatirkan adalah depression skin. Jadi skinnya itu tergantung sama krim. Apabila sudah ketergantungan, yang kita khawatirkan apa? Apabila berhenti, timbul reaksi yang paling sering terjadi adalah flek atau melasma juga sering terjadi ya. Flek-flek ini tanda, artinya kita ini selain itu tanda aging ya atau tanda penuaan, kadang-kadang bisa resistensi terhadap krim yang kita pakai dalam jangka waktu yang lama. Oke, berarti ternyata flek itu bukan karena tidak menggunakan sunblock ya dok ya? Karena kan selama ini kampanye sunblock adalah dia menjadi melindungi muka kita dari matahari supaya tidak timbul flek ataupun penuaan. Berarti sebenarnya main poinnya bukan di sunblocknya ya? Ya, kalau kita bicara flek, faktor penyebab yang utama adalah biasanya itu genetik. Nah, setelah genetik baru lifestyle seperti apa? Pemakaian krim. Nah, kemudian paparan sinar matahari yang berlebihan. Biasa aktivitas di luar ruangan, biasanya pada pekerja sawah, kebun, ataupun yang naik sepeda motor. Nah, biasanya yang paparan mataharinya terlalu sering. Jadi, keempat itu memegang peranan penting untuk menimbulkan pil KB satu lagi. Pil KB, penggunaan pil KB. Itu juga menimbulkan flek biasanya. Oke, pil KB jadi tetap berpengaruh ya? Iya, pil KB karena kan pengaruh hormon ya. Jadi timbul reaksi biasanya flek pada wajah. Nah, kalau untuk tadi kan yang menarik nih sunscreen ini kan dok. Sunscreen yang katanya tuh harus 50 SPF. Sebenarnya emang beneran harus 50 SPF kah dari pagi terus pengulangan 3-4 jam itu sama jam berapa lagi gitu? Ya. Sunscreen itu tidak harus 50 SPF. Pada pasien akne atau pada kulit yang berminyak disarankan SPF 30. Nah, SPF 50 boleh, tapi tidak dalam kondisi kulit yang berjerawat atau berminyak. Karena 50 yang dikhawatirkan adalah komedogenik sehingga menimbulkan komedo dan berakhir pada jerawat. Jadi kalau penggunaan sunblock dilihat juga tipe kulitnya. Kan tadi kita udah sepakat segala sesuatu yang diberikan harus sesuai dengan tipe kulitnya seperti apa. Kalau kulitnya berminyak itu kan cenderung akne. Kalau dikasih 50 takutnya aknenya makin berat. Tapi kalau dia tidak berjerawat is okay, everything is okay kalau 50. Tapi kalau dia berjerawat yang dipastikan harus SPF 30. Oke. Ini menarik nih karena memang sekarang kayaknya zaman Fizli kecil ya, itu tuh paling taunya body lotion. Naik udah umur sosmed makin maju, akhirnya baru paham lah penggunaan sunblock. Terus akhirnya sekarang juga banyak lagi penggunaan retinol dan niacinamide. Nah dok, ini kan katanya kalau biar mukanya glass skin ya dok ya? Ya, glass skin. Terus habis itu nggak ada flek merah, pori-pori mengecil. Ini kan sebenarnya isu-isu yang cewek-cewek menjadi concern kan. Sebenarnya retinol sama penggunaan niacinamide itu apakah sepenting itu untuk perempuan dan ada dampak sampingnya nggak ketika itu digunakan terus-menerus? Ya, kalau kita bicara seberapa penting, ada yang penting bagi yang membutuhkan, toh. Nah, tapi bagi yang nggak membutuhkan apabila diberikan apakah bereaksi? Pasti ada. Namanya kita tidak butuh, diberikan pasti bereaksi. Reaksi seperti apa? Merah, alergi, terkelupas, tanda-tanda peradangan. Jadi tetap pada key pointnya gunakanlah skincare sesuai dengan kebutuhan. Nah, jangan gunakan skincare hanya karena terikut-ikut. Karena sekarang skincare ini budayanya shopping kan. Betul. Hari ini pakai ini, 4 hari kemudian pakai yang lain lagi, 5 hari kemudian pakai sampai menumpuk di meja. Ya, karena jadi coba-coba kan, karena banyak ya KOL yang memposting itu. Oke, nah itu kan tadi secara ingredients ya dok ya. Terus sekarang juga banyak yang terkenal nih kalau ada skincare organik atau enggak yang natural, terus yang maksudnya yang dia bahannya kurang oke nih karena enggak organik gitu. Nah menurut dokter sebenarnya signifikan nggak sih perbedaan antara organic skincare atau yang natural skincare ini? Nah, kalau kita bicara antara organik dengan kimia jatuhnya ya, organik dan kimia. Organik bisa digunakan, bisa. Kimia bisa. Terus yang paling safety apa? Organik kita katakan bahan alami ya, tapi bohong namanya barang alami itu tidak dikelola, tidak menggunakan bahan kimia. Berarti tidak ada yang pure ya dok? Ya,
Kenapa saya bilang tidak ada? Karena dalam proses pengerjaannya itu pasti ada, walaupun kadarnya itu sedikit, 0, sekian pasti ada. Sebagai bahan pengikat, bahan pengencer, bahan pelekat, itu pasti ada ya. Kemudian kalau ditanya yang aman, ya tetap aman yang organik, terutama pada pasien-pasien yang alergi. Contoh aja, pasien dengan riwayat alergi dari kecil, dermatis atopi. Pasien-pasien atopi ini kan sangat rentan. Kenapa? Karena dia apabila terkena sedikit saja merah dan kadang mau luka. Nah, dibutuhkan skincare yang tinggi akan ceramide. Oke. Nah, yang belakangan ini banyak viral ya, 7 kali ceramide, 5 kali ceramide gitu. Karena ya, dia ya? memberikan hidrasi pada kulit itu jauh lebih tinggi, terutama untuk kulit-kulit yang kering. Biasa diberikan pada anak-anak ya. Makanya ketika kita jerawat atau kadang kita alergi, kan sering dibilang nanti pakai produk bayi ya. Karena rata-rata yang mengandung ceramide itu adalah produk bayi, produk anak-anak. Oh gitu, justru ya ampun, sekarang tuh banyak dipakai sama skincare yang viral. Kata ceramide itu dianggap ya memang untuk membuat lebih lembab. Tapi ternyata faktanya karena ada di kandungan ini baby juga ya? Ya, ceramide itu dia membuat kulit lebih lembab. Nah, kemudian kalau yang kimia, yang dikhawatirkan apa kimia? Peradangannya semakin dalam atau semakin tinggi. Nah, kalau kimia kita sudah tahu, kimia sudah pasti segala sesuatu yang kimia hasilnya pasti instan. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang mengandung timbal, asam retinoat. Nah, apalagi sekarang sering begitu pakai wajahnya tuh merah, panas, lalu terjadi pengelupasan. Setelah terjadi pengelupasan, nanti balik ke dokter A, bilang katanya ini lagi perbaikan, diganti krimnya dengan krim yang glowing. Habis itu mukanya glowing, kilat, benar-benar putih. Kadang kulit wajah sama kulit lehernya juga berbeda warna. Nah, ini kan harus dipahami ya. Apa sih isi kandungan dari skincare tersebut? Nah, ketika dia stop terhadap skincare yang membuat kulitnya tadi bagus, dia menjadi jerawatan, menjadi flek, terkelupas, bahkan hiperpigmentasi. Nah, ini kan perlu dilakukan pemeriksaan atau observasi. Nah, ini memang harus jeli ya. Berarti setiap perempuan itu pertama tadi harus konsul ke dokter. Tapi kalau misalkan memang mau menggunakan brand konvensional, harus cek ingredients-nya. Harus jeli sama ingredients-nya, dan pastikan Badan POM-nya ada. Badan POM. Iya, nah, nomor edar Badan POM sama dermatology tested. Yes. Ada beberapa nih yang dari Prancis biasanya. Saya cukup termakan dengan dermatology tested. Nah, Dok, menurut dokter, BPOM atau dermatology tested yang lebih aman? Kalau kita bicara dermatology tested and Badan POM, ini dua hal pintu masuk yang berbeda. Di mana dermatologi sebagai seseorang yang memberikan komposisi atau advice bahwasannya kamu harus pakai ini, yang kandungannya ini. Sementara Badan POM adalah institusi untuk menentukan jenis ini aman atau tidak. Setelah dilakukan uji klinis ini, lalu Badan POM mengatakan ini produk aman. Lalu di-approve. Approve artinya sudah bisa diterima dari sisi keamanannya dan boleh diedarkan ke masyarakat. Sementara banyak juga, kayak contoh aja, pasien datang ke kita, kondisi wajahnya kering terkelupas. Kemudian di dalam rumah sakit tidak ada obat atau kosmetik yang bisa mengobatin si pasien ini kecuali racikan kita. Nah, racikan yang kita berikan itu kan biasa 3-5 hari. Baru pasiennya datang lagi berkunjung. Kenapa jumlah harinya itu 3-5 hari? Kok tidak 10-14 hari? Karena ketika 5 hari kita berikan racikan, ini kan yang tahu tingkat pengamanannya, tingkat isi dari obat tersebut adalah kita. Kita melakukan observasi terhadap pasien ini. Apakah dengan racikan tersebut pasien itu cocok, bisa disembuhkan? Nah, ketika cocok bisa disembuhkan dan pasien ini ternyata tubuhnya itu mampu memberikan kompensasi terhadap terapi yang kita berikan, secara otomatis kan racikan ini akan kita kita stop. Kita memberikan lagi obat yang memang sudah tersedia di rumah sakit. Kapan racikan bisa diberikan? Apabila ada barang-barang atau terapi-terapi yang tidak dijual secara bebas untuk memenuhi kebutuhan pasien tersebut. Namun apabila ada untuk memenuhi, kan kita berikan tanpa memberikan racikan toh. Betul. Nah, racikan kita berikan, tapi ketika memberikan racikan harus diobservasi. Tidak bisa kita tidak observasi. Jadi antara dermatologi tested dengan BPOM adalah dua hal yang
berbeda. Jadi itu lebih ke step kali ya. Iya, tapi kalau ditanya mana yang lebih dianjurkan, dua-duanya dianjurkan. Oke. Nah ini yang Fizli ingat betul. Jadi dulu ada beberapa dokter viral. Dia ini terkenal sama racikannya, khusus berjerawat. Biasanya kalau yang berjerawat itu selain dari luar makanan, kalau dia udah parah banget, mentok banget, bisa ada 2 tambahan lagi suntik. Nah yang terakhir ada dikasih pil. Tapi biasanya dokter ini nanya, ada keinginan untuk menikah atau tidak, dan keinginan punya anak lebih cepat atau tidak. Nah itu menurut dokter kenapa sampai ada yang sejauh itu gitu loh. Padahal kan kalau kita melihatnya secara mungkin dengan tidak keilmuan, jerawat aja di muka. Tapi jadi ada racikan krim, sampai yang tadi pilnya ditanya mau hamil dalam waktu dekat atau tidak gitu. Saya bicara jerawat berarti kita ya. Jadi jerawat ini juga ada stage-nya. Ada tipe ringan, tipe sedang, dan tipe berat. Nah, kalau tipe ringan biasa dikasih hanya terapi topikal, oles aja. Nah, kalau dia sedang, dia biasanya oles dan tindakan berupa peeling dan lain sebagainya. Kalau berat, kita kasihkan oral. Obat oral yang diberikan saya tidak sebutkan brand, tapi komposisinya adalah turunan dari vitamin A. Nah, turunan dari vitamin A ini memiliki efek samping kekeringan pada mukosa. Kenapa kok ditanya mau hamil atau tidak? Karena efek samping dari obat jerawat yang diberikan itu adalah menarik air secara otomatis, mukosanya juga akan kering. Toh mukosa kan bukan hanya hidung dan mulut. Pada perempuan ada mukosa vagina, rahim, dan lain sebagainya. Nah, akibat kekeringan ini yang dikhawatirkan adalah perempuannya susah untuk punya anak. Makanya ditanya apakah dalam waktu dekat akan menikah, akan punya anak. Namun apabila sudah mengkonsumsi, apakah risiko ini akan berkepanjangan? Tidak. Biasanya disarankan untuk berhenti 3-6 bulan untuk terapi oral akne tersebut. Nah, ya berarti itu tadi kita sudah mulai sedikit membahas tentang tindakan medis ya, Dok, dalam bentuk obat ya. Tapi kan belakangan ini tindakan medis itu tidak hanya obat aja, tidak hanya obat pil, tapi ada beberapa tindakan medis yang contohnya kayak laser, salmon DNA, terus pokoknya yang suntiknya habis itu mukanya jadi merah-merah lah, Dok kan. Nah sebenarnya lebih efektif kita menggunakan skincare aja atau emang mending tindakan medis aja gitu yang kita lakukan langsung. Jadi pasti kan kayak netizen ataupun anak-anak muda itu kan menghitung cost ya. Ketika tindakan medis itu lebih mahal dibandingkan skincare. Gimana, Dok? Kalau kita bicara mana yang paling bagus, balik lagi kebutuhan. Kalau kulitnya tidak bermasalah, ternyata hanya skincare aja is okay. Nah kalau mau untuk hari-hari atau kebutuhan setiap bulan boleh dipakai soft peeling. Jadi jangan kita tidak butuh tapi kita melakukan. Yang paling penting dalam kulit ini kan adalah nutrisi. Kalau nutrisi tercukupi secara otomatis kulitnya menjadi lebih sehat. Kalau kulitnya sehat pasti tidak ada masalah toh. Yang bermasalah kan pasti yang memang tidak sehat membutuhkan nutrisi. Nutrisinya itu kan banyak. Nutrisi apa? Nah itu kan nanti dikaji sesuai dengan keluhannya pasien. Kemudian yang kedua, kalau kebutuhan kulit itu tergantung. Kalau aging berhubungan dengan skin booster, botox, filler, DNA salmon. Sekarang kan abis itu DNA salmon masuk dalam skin booster biasanya. Lalu tindakan yang lebih berat lagi, misalnya ada laser, tadi udah saya sebutkan ya. Buccal fat remover itu lebih ke bedah lagi, PRP. Habis itu benang. Iya apa? Meso untuk mengecilkan. Jadi banyak dermatologi itu banyak ya, perempuan ini banyak kebutuhan. Betul. Banyak kebutuhan. Jadi dilihat spesifikasinya kemana. Kalau aging, kalau saya lebih menyarankan skin booster. Kalau untuk garis, kita menyarankan lagi botox. Botox pun dalam penggunaan botox harus hati-hati. Ada botox yang ter-BPOM, ada yang tidak. Jadi dilihat, jangan terpengaruh karena harganya murah. Tapi dilihat sisi keamanannya. Nah, tahunya dari mana tuh, Dok? Di kotaknya ada barcode atau ada nomor edar BPOM-nya.
Nah, cuma kan kalau biasanya jadi pasien, itu kan nanti dari yang bagian kliniknya itu kan dia udah langsung udah jadi, kita nggak bisa ngecek. Makanya jadi pasien yang jeli. Oh, itu boleh kita nanya ya berarti itu ya? hak kita sebagai pasien. Oke. Nah, alangkah lebih baiknya kan kita sebagai dokter sebelum suntik, Ibu kita suntik ya, ini obatnya. Nah, obatnya masih segel ya Bu. Nah, ketika dibilang masih segel, kita lihat nama obatnya. Atau kita bisa search kan di Google, kita lihat kan bisa kita lihat di belakangnya tuh ada nomor BPOM-nya kan ada BPOM.2 biasa nomornya tuh di bawah ada atau barcode-nya. Nah kalau itu ada artinya kan aman. Atau kita tanya botoksnya pakai apa ya dok? Mana punya ya dok? Harus jeli. Kita sebagai pasien jangan hanya manut tapi juga harus jeli. Bukan berarti kita menggurui dokternya kan, tapi kan kita sebagai pasien punya hak pasien untuk bertanya dan dokter punya kewajiban untuk menjelaskan. Oke, berarti ini pelajaran nih teman-teman. Kalau kita itu punya hak untuk menanyakan obat apa saja, apalagi yang tadi treatment tindakan medis ya, yang digunakan, terus BPOM-nya tadi ya dok, terus jangan terpengaruh karena harga murah. Harga murah, suka diskon lagi kan, suka diskon. Oke, berarti padahal tadinya Fizli mau nanya ada nggak sih range harga yang aman itu tuh harga-harga berapa? Berarti nggak bisa valid dari situ ya? Nggak ada itu. Oke. Ini aja contohnya. Kalau kita masuk ke rumah sakit, begitu kita masuk di foyer itu selalu ada di depannya tuh hak dan kewajiban pasien, hak dan kewajiban dokter. Gitu juga kalau kita masuk ke klinik. Nah, sebelum tindakan biasanya kita dijelaskan dulu. Setelah kita setuju, mau itu botox, filler, biasa ada tanda tangan, inform consent. Jadi itu pastikan ada dan obat yang diberikan kepada kita juga pasti itu ada badan POM-nya. Jangan terpengaruh dengan harga murah. Karena sekarang orang itu terpengaruh dengan harga murah. Di klinik A sekian, klinik B sekian. Jadi dia seperti shopping dokter. Iya dok. Shopping dokter itu pastikan keamanannya dulu. Jangan coba-coba karena kalau sudah terjadi efek samping justru memperbaiki lebih mahal daripada berbuat yang baru. Oke, karena memang ini bagian treatment DNA salmon, botox, filler. Nah, botox filler ini juga sekarang. Botox dan filler ini tuh berbahaya nggak sih dok? Karena kalau filler mata itu kan ditaruh di sini, terus dicongkel dikit, terus ya biar nggak ada hitam sama biar nggak cekung kan. Itu kan bagian mata ya dok ya. Terus kayak kalau meso di sini jadi yang kayak begini gitu. Terus botox yang kalau dia nggak dilanjutin malah jadi berkerutnya lebih ini. Itu fakta-fakta seperti itu gimana dok? Kalau kita berbicara bahaya atau enggak, ini kita bicara efek samping. Semua yang dikatakan itu memiliki efek samping. Nah, namun balik lagi ibaratnya gini mobil Ferrari mobil bagus toh, tapi kalau drivernya nggak bagus, mobil itu juga rusak. Gitu juga obatnya bagus nih, tapi kalau penyuntikannya nggak benar, toh juga rusak wajahnya. Jadi contoh aja botox itu sifatnya melumpuhkan atau menstagnasikan otot-otot agar tidak menjadi kerutan kulitnya. Selain itu apalagi fungsi botox? Untuk hiperhidrasi kulit, keringat yang berlebihan biasa pada telapak tangan, telapak kaki dan daerah aksila atau ketiak ya. Nah, efek sampingnya apa apabila salah suntik? Apabila salah suntik contohnya di mata bisa menjadi lebih turun. Apakah bisa diperbaiki? Nanti 6-8 bulan baru bisa kembali normal lagi. Makanya hati-hati dan harus jeli. Kemudian filler itu pun ada dua. Ada yang sifatnya skin booster, ada yang sifatnya mengisi. Kalau sifatnya mengisi seperti apa? Untuk memperbaiki bentuk hidung, memperbaiki bentuk dagu, memperbaiki frontalis yang tidak simetris. Kemudian kalau skin booster apa? Filler juga, tapi sifatnya tidak mengisi, dia hanya memberikan nutrisi. Jadi misalnya kulitnya kering, mata panda. Nah, itu bisa skin booster, bukan sifatnya untuk mengisi. Jadi harus jelas kita pemahamannya kan satu suara. Gitu juga dengan DNA salmon. Ya, skin booster mengandung DNA salmon. Benar, bukan berarti skin booster itu yang membuat wajah kita tarik, itu tidak benar. Kalau mau tertarik segala macam itu kombinasi. Kombinasi apa? Dari botox, filler itu bisa. Kemudian yang ketiga tadi adalah mesoterapi. Kapan meso digunakan? Meso itu lebih fokusnya pada adiposa atau sel lemak pada daerah setempat. Seperti apa? Jadi disuntikkan di wajah, biasanya kita kan lagi hits tuh
pipinya tirus, double chinnya nggak ada. Betul. Nah, jadi biasanya miso itu digunakan pada area-area berlemak pada pipi. Bahaya. Tidak jawabannya. Kenapa? Apakah memiliki efek samping? Ada, semua ada. Efek samping yang paling nyata apa? Biru, hematom, lebam. Apabila mengenai pembuluh darah ketika suntikan. Apakah efek samping itu sifatnya menetap? Tidak, itu sifatnya sementara. Karena ibaratnya itu kelalaian atau kecerobohan ketika suntik, kita terkena dengan pembuluh darah. Sehingga nyerempet jadinya biru gitu. Jadi itulah efek samping yang paling nyata. Kalau pada botox efek sampingnya saya katakan tadi, kadang kalau salah suntik matanya mau turun. Kalau filler apalagi apabila dia tidak sama komposisinya, tidak seimbang, kadang besar sebelah. Oke. Nah itu kan tadi efek samping ya dok. Pada saat kita melakukan treatment itu supaya menghindari efek samping itu, kan kalau dokter tadi sampaikan dari sisi dokternya ya. Kalau misalkan ternyata dokternya udah baik-baik aja nih melakukannya sesuai dengan treatmentnya, pola hidup seperti apa yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengikuti treatment itu supaya misalkan nggak ada dampak yang nggak baik lah. Contohnya kan kalau kayak kita minum obat biasa, banyak minum air putih ya kayak gitu. Nah kalau dari medisnya skincare gimana? Ya, ketika pasien setelah tindakan atau post terapi, biasanya kita menyarankan 3 hari sampai 4 hari jangan dulu pakai krim-krim perawatan ya. Kemudian cuci mukanya jangan digosok-gosok. Nah, lalu selama kita suruh minta pasiennya untuk tidak memakai skincare, apa yang kita berikan? Biasanya kita hanya suruh pakai pelembab dan sunblock saja. Setelah itu baru hari keempatnya sampai seterusnya pakai skincare yang memang kita sarankan. Kita sarankan yang memang sesuai dengan kebutuhan kulitnya, kebutuhan dirinya. Tidak coba-coba. Oke, ini banyak sekali ya yang ternyata ini disukai nih sama anak-anak muda. Ada nggak sih batasan umur dok yang tepat untuk seorang perempuan ataupun laki-laki boleh melakukan tindakan medis yang berhubungan dengan kecantikan atau rias wajah? Kalau kita bicara terkait usia ya, sekarang anak-anak ini bervariasi. Umur 10 tahun pun kadang sudah berjerawat, orang tuanya datang dengan keluhan akne, bukan hanya di wajah tapi di punggung kadang jerawatnya banyak juga. Jadi biasanya yang anak-anak pubertas ya, mungkinnya lebih ke pubertas. Kalau perempuan biasa sudah menstruasi, biasa sudah mulai skincarean. Kalau laki-laki sejauh saya berjalan biasanya usia pubertas. Jadi 13 kadang 12. Jadi tergantung, karena kan setiap orang itu berbeda-beda ya. Apalagi dengan sekarang gaya hidup yang makanan itu junk food, belum lagi makanan tinggi lemak, sehingga memacu timbulnya jerawat. Nah tadi dokter menyebutkan ada laki-laki mungkin yang melakukan treatment ya. Sedangkan di Indonesia itu kan banyak yang menganggap ketika laki-laki melakukan treatment atau peduli dengan skincare itu kan masih awam lah. Sebenarnya laki-laki juga sama nggak sih kebutuhan skincare-nya dengan perempuan? Atau emang sebenarnya laki-laki nggak perlu ada pakai skincare atau nggak perlu perawatan? Laki-laki dan perempuan sama. Tergantung tipe kulit. Kita tidak melihat gendernya, tapi kita melihat tipe kulitnya. Seperti yang saya katakan tadi, tipe kulitnya kan ada 4. Jadi kita tidak melihat apakah di perempuan tipenya 4, di laki-laki tipenya 6, nggak ada. Semua sama. Jadi tidak ada perbedaan pengobatan atau perbedaan terapi terhadap jenis kelamin, itu nggak ada, semua sama sesuai dengan kebutuhan. Oke, terakhir nih dok, banyak banget orang yang saking semuanya bisa bersuara, semuanya nge-review, padahal itu kan dari briefing brandnya kan. Ada nggak sih dok dalam masa dokter berpraktek mitos-mitos yang suka disampaikan oleh pasien yang sebenarnya itu tidak benar? Ya, mungkin lebih ke kamuflase ya. Kalau kita bicara tentang kosmetik, ada juga yang kadang menggunakan herbal-herbal yang justru herbal itu menimbulkan reaksi alergi. Contohnya aja, kadang cuci wajah dengan menggunakan air beras. Pernah dengar nggak? Iya. Nah, sementara cucian air beras itu kan beras dicuci biar berasnya bersih. Toh air yang dibuang itu kan airnya kotor.
Nah, dicuci di wajah. Jadi wajah jadi alergis. Bagaimana bisa bersih? Sementara air itu adalah air cucian dari beras yang kotor. Berharap berasnya bersih, airnya terbuang. Sementara kita airnya diambil untuk cuci wajah. Nah, jadi ini adalah mitos yang tidak bisa dipercayai. Kenapa saya berbicara hari ini? Karena di minggu lalu saya dapat pasien seperti itu. Jadi saya teringat. Kemudian yang kedua adalah beras ditumbuk kemudian dijadikan masker di wajah. Itu juga tidak benar. Jadi jangan dengar yang tidak ada penelitiannya atau tidak ada evidence base-nya. Dasar ilmu pengetahuannya tidak ada. Itu saran dari saya. Kemudian yang kedua lagi, pastikan ketika menggunakan skincare-nya itu aman dan memang sudah lolos uji BPOM. Nah, jangan coba-coba skincare, jangan terlalu banyak mendengar katanya, tapi dilihatlah faktanya dan keamanannya dalam menggunakan suatu skincare ataupun pengobatan dermatologi. Wow, ini udah luar biasa sekali karena kita bertanya langsung kepada sosok yang memiliki pengalaman menangani pasien dan juga memang dari kulitnya saja sudah terlihat cantiknya, bukan yang gimana ya, yang kilat tuh kan, tapi memang alami ya dok ya. Pesan dong buat anak muda sama perempuan yang saat ini masih labil atau bingung dalam memilih skincare, silakan dok. Pesan saya untuk anak muda terutama remaja ya, dalam menggunakan skincare jangan mudah terpengaruh. Terpengaruh apa yang dilihat, terpengaruh apa yang didengar. Namun pastikan dalam penggunaan skincare apa yang kita butuhkan dan memang diharuskan untuk kita memakai skincare tersebut. Oke dokter, terima kasih banyak ya dok untuk insight-nya, terus habis itu saran-sarannya. Bahkan tadi juga kita dikasih tahu ada evidence base, terus kita bisa cek di mana. Itu banyak sekali yang menjadi insight buat teman-teman di penonton kita. Semoga kedepannya podcast ini bisa menjadi inspirasi dan juga pengetahuan buat teman-teman yang peduli dengan skincare ya dok. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tahu nih informasi tentang Dr. Kestri, bisa cek profil atau nggak tahu informasi tentang dokter di mana? Boleh cek di Instagram. Instagram saya Kestri Meher, CASHTRY_Meher. Oke deh dok, terima kasih ya dok. Sampai ketemu kita di podcast selanjutnya. Bye.